Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita memulaikan ibadat kita di hari Minggu Advent ketiga ini. Saya mengundang kita semua berdiri. Kita terundang untuk menghayati bersama dengan penuh sukacita dari barat dan timur, dari utara dan selatan. Tuhan memanggil semua orang untuk datang memuliakan Dia sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 104 ayat 27 sampai 30. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau membaharui muka bumi. Tuhan datang. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang menantikan datangnya Sang Immanuel. Salam sejahtera bagi saudara juga. Nats pembimbing kita, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Dengarkanlah hukum Tuhan dalam Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai dengan 21. Ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-21.
Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarang. Tetaplah ingat dan kuduskan hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Setiap saat kita hidup dalam peluang dan jerat dosa yang membuat kita akhirnya semakin jauh dari kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Karena itu marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa.
tersungkur di hadapan takhta-Mu yang kudus, Bapa Sorgawi. Kami sebagai manusia ciptaan-Mu sadar betapa kami telah melakukan banyak kesalahan dan pelanggaran melawan kehendak-Mu. Itu semua karena kami lakukan menurut keinginan masing-masing sebagai orang yang selalu merindukan suatu keadaan yang membahagiakan secara pribadi. Tetapi terkadang yang kami tempuh adalah cara yang salah dan tidak berkenan kepadamu. Dalam seluruh tindakan kami perbuat secara sadar maupun tidak sengaja. Dan itu sangat terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu kami memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu, agar setiap pelanggaran dan dosa kami Engkau ampuni Bapa. Engkau bersihkan kehidupan kami sepenuhnya, supaya hidup kami senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan yang menyenangkan hati Tuhan Allah. Kasihani kami Bapa, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dengarlah kami yang memohon kepadamu ya Tuhan. Sayangilah ya Tuhan, datanglah. Amin. Jemaat Tuhan, bagi kita yang dengan penuh ketulusan merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kepadanya, dengarkanlah firman-Nya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kepadamu
Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami semua dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, meski di rumah kami masing-masing, tetapi kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami, bahkan kehidupan kami, untuk mendengarkan berita firman-Mu melalui pembacaan Alkitab yang akan kami baca, dengar, dan renungkan bersama-sama. Maka kepadamu ya Tuhan kami memohon, tuntun kiranya kami semua dengan Roh Kudus-Mu, beri kami hikmat sorgawi untuk memahami kehendak firman-Mu, supaya dalam praktek hidup kami mampu melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengar dan menerimanya dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dalam Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca bersama-sama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia.
Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajahnya, mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Dia Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikian bacaan Alkitab yang menjadi perenungan kita dalam ibadat ini di Minggu Advent yang ketiga ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa demi peristiwa telah terjadi dalam kehidupan kita melalui perjalanan hidup di tahun 2020 yang saat ini sudah memasuki Minggu Advent ketiga di bulan Desember ini. Banyak hal yang sudah kita rasakan dan alami, baik itu suka maupun duka, sehat atau sakit, juga kuat atau lemah, serta adanya pergumulan-pergumulan dan tantangan. Lebih-lebih lagi kita masih bergumul dengan adanya pandemi COVID-19 yang mendunia sekarang ini. Di tengah-tengah situasi ini, saudara-saudaraku, firman Tuhan dalam Mazmur 24 tadi mengingatkan kepada kita untuk siap menyambut Raja kemuliaan. Siapa Raja kemuliaan? Dialah Tuhan yang empunya bumi dan segala isinya, seperti yang dijelaskan di ayat 1. Raja kemuliaan bagi Israel. Dialah yang selalu mereka ingat melalui perayaan tahunan dengan mengarak tabut Tuhan ke Yerusalem. Karena bagi bangsa Israel, tabut Allah menunjuk pada kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa dan umat. Allah adalah Raja kemuliaan. Pemazmur juga memberikan penjelasan tentang orang yang layak menyambut dan menerima serta dekat dengan Raja kemuliaan adalah mereka yang bersih tangannya, yang murni hatinya, tidak menipu dan tidak bersumpah palsu. Jadi begitu jelas dikatakan orang yang layak menerima dan menyambut Raja kemuliaan adalah mereka yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak berjiwa penipu dan tidak bersumpah palsu. Merekalah yang akan menerima berkat Tuhan serta keadilan Allah menyelamatkan dia. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang adalah pencipta dan pemilik bumi di mana kita manusia hidup dan tinggal.
Tuhan yang berkuasa atas semua milik dan ciptaannya seperti yang diungkapkan oleh Daud. Dan karena itu Daud mengajak kita merenungkan fakta ini. Merenungkan tentang fakta bahwa Tuhan berkuasa atas semua ciptaannya, semua miliknya. Agar senantiasa kita beribadah kepadanya, agar kita selalu memuliakan Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi dalam keadaan suci dan tulus. Sebab kesucian hidup itu lahir dari kesadaran yang mau memahami bahwa segala sesuatu benar-benar adalah milik Allah. Saudara-saudaraku, sebelum Allah telah ada sebelum segala sesuatu di alam semesta ini. Jadi sebelum ada alam semesta, Allah telah ada di muka bumi ini. Bahkan Allah selalu hadir dan mendampingi kita. Allah selalu mengasihi kita. Allah selalu menemani kita. Tetapi karena kejatuhan manusia dalam dosa, maka hal tersebut benar-benar merusak hubungan kasih yang begitu indah antara Allah dengan manusia. Sehingga kejatuhan manusia dalam dosa telah menutup pintu gerbang hatinya, telah menutup pintu berkat dan anugerah. Seperti yang dikatakan, pintu yang telah berabad-abad tertutup. Dirasakan dan dialami oleh manusia akibat dosa. Pergumulan, masalah dan tantangan seakan tidak pernah berhenti. Silih berganti datang dalam hidup manusia berdosa. Karena pintu hati telah tertutup atau telah ditutupnya. Namun kasih Allah senantiasa baru dan ada setiap hari. Ia datang mencari dan menyelamatkan orang berdosa agar kembali bersekutu dengannya, agar kembali beribadah kepadanya bukan kepada Allah atau ilah lain. Kecenderungan sekarang menomorduakan Allah dan lebih mementingkan kecanggihan teknologi daripada memusatkan hati dan pikiran dalam ibadah kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah datang sebagai Raja kemuliaan. Allah datang mendamaikan manusia dengan Allah sendiri melalui kelahirannya yang sedang kita rayakan kedatangannya kedua kali. Di mana kita telah berada di minggu-minggu Advent yang ketiga. Serta kedatangan Allah melalui salibnya dan kebangkitannya. Agar kita beroleh pengampunan, kasih, serta damai sejahtera. Demikian juga kedatangan Raja kemuliaan, agar hidup kita menerima Dia sehingga kita berkelimpahan anugerah, keselamatan, berkat yang datang dan dibawa oleh Raja kemuliaan yang sedang kita rayakan Natalnya
sekarang ini. Saudara-saudaraku, kiranya kita semua tergerak hati membuka pintu hati untuk menerima kedatangan Raja kemuliaan yang membawa berkat berlimpah bagi kita dalam damai sejahteranya. Amin. Marilah kita memberi persembahan, tapi sebelum itu dengarkanlah nats persembahan dalam Sakarya 7 ayat 9 sampai 10 bagian A. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Dalam syukur dan permohonan kita berdoa. Segala pujian, hormat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan kami persembahkan. Serta syukur dan terima kasih kami atas perkenanan-Mu yang setia memelihara hidup kami dan selalu memberi kami kasih karunia menikmati damai sejahtera-Mu. Terlebih di dalam mempersiapkan diri, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali melalui perayaan-perayaan menyambut Natal Kristus yang kami rayakan sekarang ini memasuki Minggu Advent ketiga. Kiranya sebagai jemaat-Mu, kami menikmati kasih dan kebaikan-Mu, hidup dalam pengampunan sebagaimana Engkau telah mengampuni kami, membuka pintu hati untuk memberi maaf dan menerima maaf. Pengampunan sepenuhnya yang Engkau nyatakan bagi orang-orang yang Engkau kasihi. Itu pun kiranya terus dan tetap berlaku bagi setiap kami, manusia ciptaan Tuhan ini. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon, ya Bapa, kiranya kami sebagai jemaat-Mu yang sekarang ini sementara beribadah memuliakan Tuhan, meski di rumah masing-masing, tetapi ada juga yang ada dalam ruangan rumah gereja. Memohon pengasihan Tuhan supaya kami semua dilimpahkan rahmat Tuhan, diberkati dalam kekudusan kasih-Mu, supaya benar-benar kami melaksanakan
apa yang menyenangkan hati Tuhan Allah di tengah-tengah persekutuan kami sebagai gereja-Mu yang saling mengasihi satu dengan yang lain, yang saling menghormati, saling memberi ampun satu dengan yang lain. Seperti keteladanan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam diri anak-Mu Yesus Kristus. Topang terus kami untuk mampu mewujudkannya dalam persekutuan di tengah-tengah keluarga, jemaat maupun sebagai anggota masyarakat. Bapa di surga, Engkau telah memberkati kehidupan kami dengan berbagai hal dari usaha dan kerja yang kami kerjakan, meski ada hal-hal tertentu yang belum berhasil. Tetapi kami percaya Engkau Tuhan tidak meninggalkan kami yang bekerja, berusaha, berupaya. Sehingga ada waktu yang Engkau sediakan kami menikmati kebaikan-kebaikan dari Tuhan melalui hasil kerja kami. Oleh karena itu Tuhan, sedialah kiranya Engkau tetap memberkati pekerjaan kami yang menyenangkan hati-Mu. Memberkati dan memelihara kesehatan kami, supaya terhindar dari berbagai sakit penyakit, menjauhkan dari celaka dan maut, supaya kiranya tetap memuliakan nama-Mu yang di sorga. Tetapi bagi mereka yang bergumul dalam keadaan sakit ataupun tubuh lemah, Tuhan juga hadir memberi pertolongan, memberi kesembuhan, menjamah mereka dengan tangan kasih-Mu. Supaya mereka yang sakit, mereka yang lemah disembuhkan, dipulihkan oleh Allah seutuhnya, sehingga kami semua memiliki waktu yang tepat berada bersama memuliakan Engkau Allah, Raja kemuliaan yang datang ke dalam dunia ini. Tetapi yang bersyukur oleh karena sukses dalam studi, pekerjaan, ataupun usaha-usaha tertentu. Mereka yang bersukacita karena ketambahan setahun usia baik pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Maka Tuhan Engkau kuduskan dan sempurnakan semua sukacita ini, sehingga dalam satu hati mereka dan kami memuliakan Tuhan di sorga. Berkati pelayanan dari jemaat yang ada di Gemim Musafir Kleak ini. Badan pekerja majelis jemaat maupun seluruh anggota jemaat. Lebih khusus, Kau pelihara dalam kasih dan damai-Mu para pelayan khusus, para anggota jemaat yang selalu bersedia memberi diri demi pelayanan bersama sebagai gereja Tuhan. Diberkati semuanya supaya sama-sama memuliakan Tuhan yang di sorga. Kami percaya kasih-Mu yang nyata selalu baru akan tetap mempersekutukan kami, jemaat-jemaat yang ada, melakukan bersama tugas panggilan pelayanan sebagai gereja Tuhan. Terlebih dalam menghadirkan shalom bagi dunia ini karena kehadiran dan kelahiran-Mu. Demikian juga memohon berkat-Mu untuk pemerintah kami, bangsa negara kami. Kiranya terpelihara dalam kasih dan damai-Mu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab setiap hari demi kenyamanan rakyat Indonesia dan demi ketentraman bangsa Indonesia. Hindarkan semua malapetaka, hindarkan perselisihan, persengketaan, ataupun saling curiga, saling benci, dan saling dendam. Kuasa-Mu kiranya berlaku menghancurkan hal-hal jahat, supaya kebaikan kasih-Mu itu akan tetap muncul sebagai hal yang mendamaikan, menguatkan, dan membaharui. Ini doa permohonan kami ya Bapa. Dengarkanlah kiranya dan kabulkan permintaan kami
kami bawa kepadamu di dalam nama Yesus Kepala Gereja yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita semua berdiri. Kita akhiri ibadat ini. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.
ibadah kita telah selesai, dipersilahkan duduk. Shalom.